Bab 45. Kamu ada di sini. Jiangqi membuka botol giok dan menuangkan pil obat teratai salju. Pil obat itu bergulir di telapak tangannya. Hangat, seolah-olah memiliki kehidupan. Dia menyerahkannya kepada Su Qianshui. Su Qianshui mengambil pil obat, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Saat pil obat itu memasuki tenggorokannya, tubuhnya langsung kaku hebat. Hembusan udara dingin menyembur dari dantiannya, seperti gletser yang mencair, seperti guntur musim semi, menyebar di sepanjang meridiannya hingga ke anggota tubuh dan tulangnya. Wajahnya mulai terasa panas, dan bintik merah di wajahnya tampak hidup, muncul dari bawah kulit, warnanya menjadi lebih pekat dan merah. Jiangqi berdiri di sampingnya, tangannya menekan bahunya, dan ki sejati perlahan mengalir ke tubuhnya, membantunya mengarahkan udara dingin yang ganas itu. 1 batang dupa, 2 batang dupa, setengah jam, tubuh Su Qianshui akhirnya berhenti gemetar, udara dingin berangsur mereda, dan bintik merah di wajahnya mulai memudar dari merah tua menjadi merah muda, dari merah muda menjadi merah jambu, dari merah jambu menjadi putih pucat. Seperti air pasang yang surut, menampakkan pantai di bawahnya, lapisan tipis kulit mati terkelupas dari wajahnya, seperti ular yang mengganti kulitnya, sepotong demi sepotong, memperlihatkan kulit baru di bawahnya. Putih seputih salju, selembut minyak. Su Qianshui membuka matanya. Ketika Su Qianshui keluar dari ruangan, semua orang di halaman terkejut. Ini bukan jenis kekaguman terhadap sesuatu yang cantik. Ini adalah jenis kekaguman terhadap kecantikan yang seharusnya tidak ada di dunia fana. Hidung melengkung, bibir merah tua, alis seperti kingdai hijau, kulit seperti lemak yang mengental. Sepasang mata yang jernih hingga ke dasar, seperti air mata air di pegunungan, memantulkan cahaya lilin, seperti 2 bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Itu adalah wajah yang tak mungkin bisa diabaikan setelah sekali pandang, dan juga wajah yang akan terasa tidak nyata setelah menatapnya terlalu lama terlalu sempurna hingga tak terlihat seperti manusia sungguhan. Putri Murongyan menatap Su Qianshui dengan tercengang. Dia tahu Su Qianshui cantik, tetapi dia tidak menyangka kecantikannya akan sepanas ini. Sampai sang putri, yang dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1 di kerajaan Liang, merasa sedikit malu dengan penampilannya sendiri. Hanya satu pikiran yang terlintas di benaknya, bagaimana mungkin ada orang secantik itu di dunia ini. Dan mata kecil Qi Tiandao, yang biasanya tak terlihat, akhirnya terbuka lebar pada saat ini. Dia dan tetua Zhang tidak pernah gagal melihat wanita cantik, para permaisuri dan selir kerajaan Liang. Siapa yang belum pernah melihatnya? Tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Su Qianshui ini. Siapa sangka bahwa istri yang sepanjang hari menutupi wajahnya dengan cadar akan memiliki penampilan yang begitu memesona. Tidak heran kalau kakak Jiang ini sama sekali tidak terpengaruh oleh putri mereka dan memahami mengapa istri yang berkerudung ini memiliki bobot yang begitu besar di hatinya. Wanita seperti itu, dia memang pantas mendapatkannya. Pada saat itu, jejak keengganan di hatinya akhirnya lenyap, dan dia merasa lega. Pada saat itu, Jiangqi, yang berdiri di samping, menenangkan suasana hatinya dan kembali menyebarkan kultivasinya. Setelah ia pulih kembali, saatnya untuk mengeluarkan liontin giok ikang Anda dan membuka susunan pemanggilan keabadian. Di puncak Gunung Yuntai, awan dan kabut berputar-putar. Jiangqi duduk bersila di bawah pohon pinus tua, matanya terpejam. Energi Qi di dalam tubuhnya kembali bergejolak seperti lautan, berdenyut dari dantiannya ke seluruh tubuhnya. Dia sekali lagi berhasil meningkatkan kemampuannya hingga kembali ke alam Grandmaster. Ini adalah kali ketiga dia membubarkan lahan pertaniannya dan membangunnya kembali. Grandmaster Agung menjadi manusia biasa. Manusia biasa menjadi Grandmaster Agung. Grandmaster Agung menjadi manusia biasa. Manusia biasa menjadi Grandmaster Agung. Berulang kali, seperti menempa dan mengeraskan besi, dia menempa tulang fana-nya menjadi tulang abadi. Dia membuka matanya, berdiri, dan berjalan ke kandang keledai. Keledai itu sedang makan rumput di pojok. Jiangqi berjongkok, menggali bungkusan kain minyak dari bawah batu bata biru di pojok, dan membukanya. Liontin giok berbentuk ikan ganda tergeletak di dalamnya, hangat dan lembab, bersinar dengan cahaya redup. Kedua ikan itu terhubung dari kepala ke ekor, tampak hidup dan nyata, seolah-olah mereka benar-benar hidup. Keesokan harinya, platform Yunding, semua orang sudah ada di sana, bahkan keledai pun berdiri di satu sisi. Semua orang ingin melihat Immortal Invoking Array dengan mata kepala sendiri untuk memastikan apakah alat itu benar dapat memanggil makhluk abadi. Shen Qingyi merasa bingung dan bimbang di dalam hatinya saat ini. Dia tidak tahu apakah dia benar berharap semua ini nyata, atau apakah akan lebih baik jika semua ini hanyalah hayalan. Namun terlepas dari itu, dia diam bertekad dalam hatinya. Baik di surga maupun di bumi, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya.
Dia ingin seperti Su Qianxue, mampu menemaninya di sisinya. Shen Qingyi menarik napas dalam dan menatap Su Qianxue. Saat ini, Su Qianxue berdiri di barisan paling depan, tanpa lagi mengenakan kerudung, memperlihatkan wajahnya yang tak tertandingi. Putri Murongyan memegang tangan Ernir dan berdiri di sisi lain, dengan Qi Tiandao dan Tetua Zhang berdiri di belakangnya. Jiangqi berjalan ke platform Yunding, menuju susunan pemanggilan keabadian, sambil memegang liontin giok berbentuk ikan ganda di tangannya. Dia berjalan menghampiri Su Qianxue dan menyerahkan liontin giok itu kepadanya. Kamu yang melakukannya. Su Qianxue mengambil liontin giok itu, menundukkan kepala untuk melihat kedua ikan tersebut, dan dengan lembut membelai ikan itu dengan jarinya. Lalu, Su Qianxue menggigit jari telunjuknya dan meneteskan darah dari ujung jarinya ke mata ikan itu. Beberapa saat kemudian, liontin giok itu bergetar, dan cahaya keemasan memancar dari ikan tersebut. Dua ikan mas emas muncul dari liontin giok, berenang di udara, sisiknya berkilauan seolah-olah hidup. Semua orang mendongak menatap dua ikan mas emas di udara. Mulut mereka ternganga, tak mampu berkata-kata. Ernir bertepuk tangan, ikan terbang di langit. Kedua ikan mas emas itu berenang semakin cepat, saling berpegangan kepala dan ekor, berputar di udara, dan berubah menjadi pilar cahaya keemasan. Sinar terang. Kedua ikan mas emas itu terbang menuju pilar batu, melilit di sekelilingnya, dan berubah menjadi dua naga emas, melingkar di puncak pilar tersebut. Naga emas itu mengangkat kepala mereka, dan raungan mereka mengguncang langit. Salju yang menumpuk di pegunungan dekat Immortal Invoking Arai terlepas akibat guncangan, dan longsoran salju pun terjadi. Semua orang menutup telinga mereka, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Saat raungan naga mereda, sebuah pintu muncul di antara dua pilar batu. Bingkai pintu terbuat dari giok putih, daun pintunya terpantul dari cahaya keemasan, dan tangga membentang dari dalam pintu, selangkah demi selangkah, hingga sampai ke kaki orang banyak. Tangga itu dihiasi dengan ukiran peta bintang, dengan cahaya keemasan mengalir di atasnya. Kemudian, gerbang keabadian terbuka, semua orang menahan napas, menatap pintu itu dengan saksama. Terdengar langkah kaki dari dalam pintu, berbunyi klik dan klak. Dalam sekejap, seseorang berjalan keluar dari cahaya keemasan, mengenakan jubah hijau dengan rambut putih, janggut panjang, dan alis putih. Ia memiliki wajah tirus dan pembawaan seorang dewa. Ia mengenakan jubah Taois berwarna hijau, ikat pinggang sutra di pinggangnya, dan melangkah di atas awan yang membawa keberuntungan. Di belakangnya mengikuti dua kultivator wanita muda, salah satunya mengenakan pakaian putih, dengan penampilan cantik dan temperamen yang anggun, tidak seperti wanita di dunia fana. Saat ini juga, semua orang, termasuk Jiangqi, menahan napas, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tatapan lelaki tua itu menyapu kerumunan dan tertuju pada Su Qianxue. Tiba-tiba, matanya yang dalam berkilat dengan cahaya. Melihat ini, Su Qianxue ketakutan dan segera bersembunyi di belakang Jiangqi. Pria tua itu melirik Jiangqi dan mengerutkan keningnya. Namun seketika itu juga, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Su Qianxue. Apakah kamu keturunan dari generasi keluarga Su itu? Su Qianxue melirik Jiangqi. Jiangqi berbicara untuk menghibur Su Qianxue. Tidak apa, jangan takut. Aku di sini. Jawab saja dengan jujur. Su Qianxue menarik napas dalam, mengintip lelaki tua itu. Suaranya sepelan nyamuk. Kakek saya bernama Su Ziqian. Setelah mendengar tiga kata Su Ziqian, tubuh lelaki tua itu sedikit bergetar. Anda keturunan Ziqian. Siapa nama Anda? Melihat pria tua itu begitu gembira, semua orang saling memandang dengan bingung. Su Qianxue menatap lelaki tua itu dan menjawab dengan suara rendah. Nama saya Su Qianxue. Pria tua itu mengangguk sedikit setelah mendengar itu, sambil bergumam sendiri. Su Qianxue, Suer, aku tetua Sumu, kakek buyutmu. Ziqian adalah putraku. Saat mengatakan itu, lelaki tua bernama Tetua Sumu tertawa memandang ke langit. Hahaha, keluarga Su memang telah melahirkan orang lain dengan tulang abadi dan umur panjang. Setelah berbicara sampai titik ini, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Tidak, kau berasal dari garis keturunan keluarga Su, dan terlahir dengan tulang abadi. Mengapa kau baru membuka susunan pemanggilan keabadian di usia seperti ini? Su Qianxue masih terkejut dan bingung karena memiliki kakek buyut tambahan, dan tidak mendengar pertanyaan lelaki tua itu dengan jelas. Jiangqi melirik Su Qianxue dan membela dirinya. Xiao Sui diracuni saat masih muda, yang menghalanginya untuk membuka arai pemanggilan keabadian. Jadi itulah sebabnya alis tetua Sumu terangkat mendengar hal ini. Suara mendesing, tekanan seperti gunung yang runtuh menerjang ke arah mereka. Bahkan Jiangqi, di alam Grandmaster, merasakan tekanan yang sangat besar dan luar biasa yang sulit untuk ditolak.
Tatapannya kembali tertuju pada Jiangqi di hadapannya. Melihat Su Qiansui bersembunyi rapat di belakangnya dan sangat bergantung padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengamati Jiangqi. Alam Grandmaster, 3 kultivasi, 3 penyebaran, membentuk kembali tulang abadi. Jiangqi tidak berbicara, membiarkannya melihat. Namun, ia tidak melihat rasa terima kasih di wajah lelaki tua itu, melainkan, tanpa sengaja, sedikit rasa jijik. Nak, apa hubunganmu dengan Suer? Sebelum Jiangqi sempat menjawab, Su Qiansui langsung angkat bicara. Saudara Qi adalah suamiku, dan aku adalah istrinya. Apa? Setelah mendengar itu, mata dalam tetua sumu menatap Jiangqi dengan lebih cermat. Siapapun bisa melihat bahwa lelaki tua itu tidak ingin mendengar jawaban seperti itu. Setelah mengamati Jiangqi dari dekat, tetua sumu tidak lagi memperhatikannya dan beralih menatap Su Qiansui. Karena kau sudah membuka arai pemanggilan keabadian dan memanggilku untuk menjemputmu, ayo kita pergi. Leluhur tua Tianlan juga akan senang melihatmu. Su Qiansui melirik tetua sumu, lalu menatap Jiangqi. Aku ingin pergi bersama kakak Qi. Tetua sumu mendengarkan, melirik Jiangqi, dan mendengus dingin. Susunan pemanggilan keabadian Gunung Yuntai ini adalah susunan transportasi khusus untuk keturunan keluarga Su. Ini bukan untuk gerbang keabadian mencari bibit kultivasi, dan tidak ada preseden untuk membawa orang luar. Tapi kakak Qi bukanlah orang luar, dia adalah suamiku. Tidak, tetua sumu dengan tegas menolak. Tapi jika kakak Qi tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Keduanya bertukar kata. Sama sangat teguh pendirian. Saat ini juga, semua orang yang menyaksikan ini yakin bahwa Su Qiansui memang keturunan lelaki tua itu. Temperamen dan watak ini persis sama. Tepat saat itu, pelayan wanita yang memegang pedang di belakangnya melangkah maju untuk mengingatkannya. Tetua Su, formasi pemanggilan keabadian tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Tetua sumu sedikit mengerutkan kening mendengar ini, lalu menatap Jiangqi. Baiklah, nak, karena kau mampu menghasilkan tulang abadi melalui 3 kali penyebaran dan 3 kali kultivasi, kau dapat dianggap memiliki kesempatan untuk kultivasi. Hari ini, orang tua ini akan membuat pengecualian dan mengajakmu ikut serta. Begitu dia selesai berbicara, Jiangqi juga angkat bicara. Saya ingin membawa keledai saya. Tetua sumu terkejut. Nak, jangan coba. Coba keterlaluan. Su Qiansui melirik Jiangqi dan juga angkat bicara. Keledai itu adalah keluarga kami. Ia sudah ada saat kami menikah. Kami tidak bisa dipisahkan. Wajah tetua sumu memucat-pucat pasti mendengar hal ini. Suir, kamu pada saat itu. Pelayan wanita itu mengingatkannya lagi. Tetua sumu memandang lingkaran cahaya dari formasi pemanggilan keabadian, yang perlahan memudar. Baiklah, hari ini aku akan mendengarkan Suer, anak ini, dan keledai itu, bersama-sama. Setelah mengatakan ini, Su Qiansui berbalik dan berjalan menuju Ernir. Ernir tampak memahami semuanya, tanpa menangis maupun membuat keributan. Sebaliknya, mata Su Qiansui berkaca, Ernir, ke depannya, dengarkan kakak Murong. Makanlah dengan baik, dan tidurlah dengan nyenyak. Ernir mengangguk. Saudari Sue, jangan khawatir, Ernir akan patuh. Saat sampai di sana, kamu juga harus makan dan tidur dengan nyenyak. Su Qiansui mengangguk, lalu menatap Putri Murongyan. Nona Murong, saya akan merepotkan Anda di masa mendatang. Saat ini, bahkan dengan 1000 kata pun, mereka berada di jalan yang berbeda. Jadi lebih baik tidak berbicara. Baiklah, cepat pergi. Immortal Invoking Arai tidak akan tetap terbuka selamanya. Tetua sumu mulai mengingatkan mereka. Seperti yang diingatkan oleh tetua sumu kepada mereka. Jiangqi memegang tangan Su Qiansui dan melirik keledai itu. Keledai di samping tampaknya mengerti, dan berlari kecil mendekat. Tetua sumu menghela napas dan melambaikan tangannya. Gerbang dari susunan pemanggilan keabadian mendekat ke arah mereka. Lalu mereka perlahan melangkah ke tangga dan naik ke atas. Saat Jiangqi dan Su Qiansui berjalan masuk, mereka menoleh ke belakang. Lambat laun, sosok mereka semakin menjauh dan semakin samar. Dalam sekejap mata, semuanya sudah menjadi buram. Di puncak Yunding, semua orang hanya menyaksikan saat susunan pemanggilan keabadian perlahan menghilang. Qi Tiandao dan Tetua Zhang hanya bisa menghela napas lega ketika melihat gerbang abadi itu menghilang. Putri Murongyan memeluk Ernir dan juga menatap kosong. Dan Shen Qingyi, yang juga menatap gerbang abadi yang kini telah lenyap, berbicara perlahan. Katakan padaku, benarkah seseorang tidak dapat mencapai keabadian tanpa tulang abadi? Apa? Putri Murongyan memandang Shen Qingyi. Tatapan mata Shen Qingyi tampak keras kepala. Aku mengejar dari Qingyang ke Ningyang. Dari Ningyang ke Yunzu. Mungkinkah aku benar? Benar tidak bisa menyusul mereka. Benua Changsuan, Pegunungan Hengyun, Feri Fengling. Kota kecil itu tidak besar. Jalan setapak dari batu biru membentang dari utara ke selatan. Dan toko di kedua sisinya menjual barang.
barang yang digunakan oleh para kultivator pil obat, artefak ajaib, dan jimat roh. Di bawah pohon akasia tua di pintu masuk kota, seberkas cahaya kemerahan menyambar. Jiangqi dan Su Qiansui muncul di atas susunan pemanggilan keabadian. Sebelum Jiangqi dan Su Qiansui dapat melihat sekeliling mereka dengan jelas, Su Qiansui tersapu oleh embusan angin dan terseret ke belakang tetua sumu. Tepat saat dia hendak berbicara, dia terkena mantra pembungkam. Jiangqi mengerutkan kening dan hendak melangkah maju ketika ia dihalangi oleh tetua sumu. Saat ini, Jiangqi berdiri di bawah pohon akasia tua, memandang tetua sumu dan dua pelayan wanita bersenjata pedang di hadapannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata tetua sumu bersinar terang dan tajam, seolah-olah berisi pisau. Su Qiansui, yang terhalang di belakang tetua sumu, membelalakan matanya, bibirnya gemetar. Dia ingin berteriak tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Di sisi kiri dan kanan, para murid berjubah putih dari Sekte Tianlan berdiri tanpa ekspresi, menjaga Su Qiansui dari kedua sisi, tidak membiarkannya bergerak. Angin bertiup, menerbangkan dedaunan yang berguguran di tanah. Tetua sumu menatap Jiangqi, tatapannya tajam seperti pisau, penuh rasa jijik. Apa yang sedang aku lakukan? Nak, tahukah kamu apa statusmu? Jiangqi tidak berbicara, hanya menatap dengan alis berkerut pada orang di depannya yang mengaku sebagai kakek buyut Su Qiansui. Apakah kamu tahu status Su Qiansui? Jiangqi masih tetap tidak berbicara. Tetua sumu melangkah maju. Tekanan seperti tsunami menerjang Jiangqi. Meskipun Jiangqi berada di alam Grandmaster, dia masih bisa merasakan tekanan seolah-olah gunung Tai sedang runtuh. Tetua sumu berbicara, suaranya tidak keras, tetapi setiap kata terdengar jelas di telinga, seperti guntur. Su Qiansui adalah keturunan dari guru leluhur Sekte Tianlan, dan dia adalah cicitku. Dia akan segera menjadi santa dari Sekte Tianlan, dan dia menatap Jiangqi dari atas ke bawah, seringai tersungging di bibirnya. Seseorang yang hanya mengembangkan dasbon tingkat 6 setelah menyebarkan kultivasinya 3 kali bahkan menyebut dasbon sebagai immortal bone adalah lelucon. Apakah kau pikir ini tempat biasa? Ini benua Changsuan, bukan sasana bela diri di alam fana, mu. Fondasi tingkat rendahmu sama lazimnya dengan rambut di alam ini. Orang yang berjualan di pinggir jalan memiliki bakat yang jauh lebih baik daripada dirimu. Jiangqi menggertakkan giginya sambil mendengarkan. Dia tidak menyangka makhluk tua ini akan memalingkan muka lebih cepat daripada membalik buku. Tetua sumu tertawa sambil memperhatikan tatapan dingin dan penuh dendam dari Jiangqi. Apa, masih mau berkelahi? Senyumnya lenyap, dan matanya penuh ejekan. Fakta bahwa aku bisa membawamu ke penghalang itu sudah merupakan keberuntungan terbesarmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengkultivasi dasbon tingkat 6, kau adalah sesuatu yang luar biasa. Jika bukan karena Su Qiansui memohon dengan getir, apakah kau benar berpikir bahwa membuka arai pemanggilan abadi akan memungkinkanmu untuk masuk ke sekte kami? Itu sungguh menggelikan. Jiangqi menatap Su Qiansui yang ditahan. Mata Su Qiansui dipenuhi air mata, tetapi dia terkendali dan tidak bisa bergerak. Tetua sumu menatapnya, mengucapkan setiap kata dengan saksama. Kita berpisah di sini, masing menempuh jalannya sendiri. Kau tidak layak untuk menginjakkan kaki sekalipun ke Sekte Tianlan. Jiangqi mengangkat kepalanya dan menatapnya. Suara tetua sumu terdengar merendah, mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Su Qiansui adalah santa dari Sekte Tianlan. Pendamping Dao-nya haruslah seorang jenius sekte, bukan sampah sepertimu yang mengandalkan penyebaran kultivasi untuk menumpuk kekuatan. Aku mengampuni nyawamu hari ini hanya demi kehormatan Su Qiansui. Dia terdiam sejenak. Jika aku mendengar kau menyebutkan sedikit pun hubungan dengan Su Qiansui lagi, jangan salahkan orang tua ini karena bersikap tidak sopan. Berubah menjadi abu, ingat baik keempat kata itu. Setelah berbicara, tetua sumu hendak pergi bersama Su Qiansui. Su Qiansui menatap Jiangqi dengan wajah berlinang air mata, ingin melawan tetapi tidak mampu melepaskan diri. Jangan beraninya kau pergi. Jiangqi berteriak, lalu segera melepaskan jurus telapak petir. Retakan. Petir menyambar tubuh tetua sumu. Namun hanya itu yang terjadi hanya mengenai tubuhnya. Serangan telapak petir yang tak terkalahkan dan tak tertembus itu menghantam tetua sumu tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Tetua sumu membersihkan debu di bagian dadanya tempat jurus petir itu menyerang. Trik murahan seperti itu sama saja dengan pertunjukan jalanan di alam ini. Apa kau pikir Grandmaster tidak diizinkan untuk berkultivasi di sini? Itu karena kami takut kalian, para Grandmaster yang merasa diri benar, akan punah. Jiangqi memang benar terstunet di tempat oleh momen terakhir itu. Meskipun dia tidak mengetahui tingkat kultivasi lelaki tua di hadapannya itu, dia sangat merasakan jurang yang tak terpreodolimij antara dirinya dan lelaki tua itu. Jadi, inilah dunia kultivasi. Melihat Jiangqi berdiri di sana dengan wajah tercengang, tetua sumu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Saat menoleh,
Ia melihat tatapan Su Qiansui yang penuh dendam dan enggan, dan hatinya sedikit bergetar. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Jiangqi. Hei, nak, di seberang sungai di depan sana ada Sekte Iblis Darah. Sekte Iblis Darah baru. Baru ini sedang merekrut murid. Meskipun bukan sekte yang bergengsi, tidak ada cara untuk bertahan hidup di alam ini sebagai kultivator lepas. Bergabunglah dengan Sekte Iblis Darah. Cari tempat untuk menetap, dan cobalah untuk bertahan hidup. Setelah mengatakan itu, dia tidak... Orang tua ini tidak punya kesabaran sebanyak itu. Bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Tetua Sumu terkejut, lalu dia mendongakkan kepalanya dan tertawa. Hahaha, dasar anak bodoh. Kau, dengan yayasan Dasbon, ingin mengalahkanku. Itu hanyalah angan belaka. Aku tidak peduli apapun wilayah kekuasaanmu. Aku akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Jiangqi mengatakan ini dengan keyakinan yang teguh. Pandangannya tertuju pada Su Qiansui. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah pada Su Qiansui. Suatu hari nanti, aku akan menyerbu Sekte Tianlan dan membawanya kembali. Hahaha, mendengar pernyataan penuh semangat Jiangqi, Tetua Sumu tertawa lagi. Jika kau benar punya nyali, naiklah ke peringkat pembunuh naga terlebih dahulu. Su Qiansui adalah santa dari Sekte Tianlan, pendamping Dao. Nya di masa depan setidaknya harus berada di peringkat pembunuh naga. Peringkat pembunuh naga. Setelah berbicara, Tetua Sumu melambaikan tangannya. Sebuah perahu terbang raksasa muncul. Lalu Tetua Sumu melayang ke atas dan melompat ke perahu terbang tersebut. Su Qiansui juga dibawa pergi oleh dua pelayan Sekte Tianlan. Su Qiansui ingin berbicara, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya tertuju pada Jiangqi dengan enggan. Jiangqi ingin melangkah maju dengan enggan, tetapi hanya bisa mendongak saat istrinya dibawa pergi. Satu di atas, satu di bawah. Mata mereka bertemu. Setetes air mata jatuh dari mata Su Qiansui. Jiangqi hanya merasakan sedikit basah di sudut mulutnya. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Aku pasti akan menyelamatkanmu, Su Qiansui. Tunggu aku. Pesawat amfibi itu berubah menjadi seberkas cahaya kemerahan dan menghilang ke langit. Pada saat itu, angin berhenti. Daun itu berhenti bergoyang. Bahkan keledai yang dibawa ke alam ini berhenti mengunyah rumput dan menatap langit. Jiangqi mengepalkan tinjunya, menghitung dalam hatinya. Peringkat pembunuh naga, apapun peringkatnya, aku harus menjadi juaranya. Dengan sistem yang dimilikinya, dia yakin hal itu pasti akan berhasil di dunia kultivasi ini. Namun, dia baru saja menguji teknik budidaya orisinalnya. Alam Grandmaster yang begitu kuat di alam fana bahkan tidak bisa melukai orang ini. Serangan Thunder Palm itu seperti menggaruk rasa gatal. Sepertinya dia perlu mendapatkan teknik kultivasi terlebih dahulu, kemudian meluangkan waktu untuk tidur dan meningkatkan kultivasinya. Orang tua itu baru saja mengatakan bahwa Sekte Iblis Darah berada di depan. Sebaiknya dia pergi melihat, bergabung dengan sekte, dan menetap dulu. Memikirkan hal itu, Jiangqi berjalan ke arah keledai dan menepuknya. Keledai, sekarang hanya kita berdua. Bekerja keraslah dan ikuti aku saat aku menjelajahi dunia kultivasi ini. Eeyore keledai itu menjawab dengan keras. Jiangqi memimpin keledai dan berjalan menuju Sekte Iblis Darah di depan. 30 mil di sebelah utara Fengling Ferry, terdapat sebuah gunung. Gunung itu tidak terlalu tinggi, tetapi sangat curam. Bebatuan di pegunungan itu berwarna merah gelap, seolah-olah telah terciprat darah. Dilihat dari kejauhan, seluruh pegunungan diselimuti lapisan tipis kabut darah. Melihatnya saja sudah membuat jantung berdebar kencang. Jiangqi, yang memimpin keledai, tanpa ragu berjalan menuju gerbang gunung. Tak lama kemudian, pria itu dan si keledai berdiri di depan gerbang gunung. Gerbang gunung itu terdiri dari dua pilar batu, dengan ukiran karakter Bloodfiend di sebelah kiri dan Netherworld di sebelah kanan. Pilar batu itu dibalut rantai besi, dengan mata rantai setebal betis, berkarat. Alis mereka berkerut tajam. Hei, cowok tampan, kamu di sini untuk apa? Untuk bergabung dengan sekte. Sudut mulut pria garang itu berkedut, seolah memastikan apakah dia salah dengar. Hanya kamu, Jiangqi mengangguk. Pria berwajah garang itu menatap Jiangqi. Baiklah, ikuti saya. Jiangqi memimpin keledai dan mengikutinya. Keduanya berjalan selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh. Pria berwajah garang itu membawa Jiangqi ke depan sebuah aula besar yang agak bobrok. Seorang pria parubaya duduk di depan meja usang di depan aula besar. Pria parubaya itu berusia sekitar 40 tahun, berwajah persegi, mengenakan jubah Taois berwarna merah tua, dan sebuah jimat yang tergantung di pinggangnya dengan ukiran karakter iblis di atasnya. Pria yang garang itu membungkuk kepada pria parubaya. Tetua Jiang, ada seseorang yang datang untuk bergabung dengan sekte. Pria parubaya itu melirik Jiangqi di belakangnya, alisnya sedikit berkerut. Apakah Anda sudah memeriksa tulang akar Anda? Tidak, pria parubaya itu mengerutkan kening dan berbalik untuk masuk ke dalam.
Masuklah ke aula besar dan ujilah tulang akarmu. Jiang Qi mengikutinya masuk ke aula besar di belakangnya. Aula itu seluruhnya berwarna merah gelap, dan sebuah plakat tergantung di ambang pintunya aula iblis darah. Tetua Jiang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Jiang Qi juga melangkahi ambang pintu yang tinggi dan masuk. Aula besar itu sangat kosong. Hanya ada satu meja panjang dan beberapa kursi. Di atas meja terdapat sebuah cakram batu, berwarna hitam pekat, diukir dengan aksara aneh, dengan alur di tengahnya. Letakkan tanganmu di atasnya. Jiang Qi meletakkan tangannya di atas cakram batu. Tetua Jiang mengambil pisau pendek dari genggamannya, menebas ringan ujung jari Jiang Qi, dan setetes darah jatuh ke cakram batu. Cakram batu itu menyala, cahaya merah gelap menyebar dari tengah cakram batu. Penyebarannya sangat lambat, cahayanya tidak terang, tetapi redup dan keruh. Wajah pria parubaya itu menjadi gelap. Tulang debu kelas 7. Jiang Qi menatapnya. Maksudnya itu apa? Tetua Jiang menggelengkan kepalanya. Alisnya berkerut, dan tidak menjawab. Tulang akar dibagi menjadi 7 tingkatan. Tingkat pertama tulang surga. Tingkat kedua tulang suci. Tingkat ketiga tulang abadi. Tingkat keempat tulang roh. Tingkat kelima tulang mendalam. Tingkat keenam tulang giok. Tingkat ketujuh tulang debu. Tulang akar Jiang Qi adalah tingkatan terendah. Tetua Jiang mengetuk. Menetupkan jarinya di atas meja beberapa kali. Sekte Iblis Darah tidak menerima murid dengan tulang debu. Pergi sana. Kau hanya membuang. Buang waktuku. Dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Jiang Qi tidak bergerak. Apakah sekte Anda saat ini sedang memperluas perekrutan? Tetua Jiang terdiam sejenak. Aku dengar sekte kalian mengalami kerugian besar beberapa waktu lalu. Jumlah personel sangat berkurang. Dan saat ini kalian membutuhkan orang. Bahu Tetua Jiang sedikit menegang. Dia berbalik. Menatap Jiang Qi lama sekali. Dan berpikir bahwa apa yang dikatakan anak ini bukan tanpa alasan. Kultivasi Dasbon lambat dan sama sekali tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur sekte. Tetapi sekte saat ini kekurangan personel. Jadi mempekerjakannya untuk pekerjaan serabutan tidak masalah. Setelah cukup banyak orang direkrut, memolesnya untuk meningkatkan kekuatan Bloodfin juga akan menjadi keuntungan. Memikirkan hal ini, Tetua Jiang menatap Jiang Qi dan berbicara. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa melakukan apa saja. Tetua Jiang melirik keledai yang berdiri. Jiang Qi sedikit mengerutkan kening. Taman hewan peliharaan roh, tempat untuk memelihara hewan roh, memberi makan, membersihkan, dan merawat tanaman obat. Wajah Tetua Jiang menjadi gelap, dan kilatan cahaya yang dahsyat tiba melintas di matanya. Apa? Tidak mau. Jiang Qi buru menggelengkan kepalanya. Tidak, saya bersedia. Saya hanya ingin tahu. Karena saya sudah bergabung dengan sekte, apakah ada teknik kultivasi sekte yang bisa saya pelajari? Tetua Jiang tertawa terbahak setelah mendengar ini. Dengan tulang debu milikmu itu, kau masih ingin mempelajari teknik kultivasi? Hahaha. Jiang Qi tidak tertawa, hanya menatapnya. Kemudian, Tetua Jiang mengeluarkan sebuah buku kecil tipis dari tangannya dan melemparkannya ke atas meja. Ini adalah jilid pengantar dari Teknik Iblis Darah. Pelajari kembali dan latih dengan baik. Jangan meremehkannya hanya karena ini jilid pengantar. Dengan Dasbon-mu, kamu tidak akan bisa menguasainya dalam 8 atau 10 tahun. Setelah kamu berlatih dengan baik, barulah kamu bisa beralih ke teknik kultivasi tingkat lanjut. Jiang Qi mengambil buklet itu dan menyelipkannya ke dalam pelukannya. Setelah itu, Jiang Qi dan keledai dibawa ke gunung belakang. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka tiba di sebuah lembah. Sebuah lempengan batu berdiri di pintu masuk lembah. Dengan 3 karakter taman hewan peliharaan roh terukir di atasnya. Tulisan tangannya bengkok. Murid Sekte Iblis Darah yang membawanya berjalan ke pintu masuk lembah. Tidak masuk, dan hanya berkata kepada Jiang Qi. Silakan masuk, seseorang di dalam akan menerima Anda. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi. Jiang Qi memimpin keledai itu masuk ke lembah. Di kejauhan, tampak deretan rumah kayu rendah, dan seorang pemuda berdiri di depannya. Ia tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan wajah bulat, kulit gelap, dan ekspresi sederhana serta jujur. Dia melihat Jiang Qi dan menyeringai. Oh, kamu pasti orang baru di sini, kan? Jiang Qi mengangguk. Pemuda itu berjalan mendekat dan melirik keledai itu. Nama saya Cao Qihe. Saya berumur 20 tahun ini. Bagaimana dengan Anda, Jiang Qi? Cao Qihe menyeringai. Bagaimana kau bisa sampai di sini juga? Taman hewan peliharaan roh adalah pekerjaan paling menyedihkan di Sekte Iblis Darah. Tidak ada yang mau datang ke sini. Mereka yang datang hanyalah orang malang dengan tulang akar yang lemah, tanpa koneksi, dan tanpa latar belakang. Aku di sini karena tulang giok tingkat 6-ku. Bagaimana denganmu? Tulang debu kelas 7. Mata Cao Qihe tiba melebar. Tulang debu kelas 7. Cek pantas saja kau datang ke taman hewan peliharaan roh. Jiang Qi hanya mengerutkan bibir dan tidak berkata apa.
Apalagi? Ayo, aku akan mengajakmu melihat binatang roh. Tunggu sebentar. Izinkan saya mengikat keledai saya dulu. Cao Qihe memperhatikan saat Jiang Qi menuntun keledai ke tepi, lalu mengambil segenggam rumput hijau dan melemparkannya di depan keledai, sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Baiklah, sepertinya Anda memang datang ke tempat yang tepat. Setelah itu, keduanya tiba di sebuah pagar di bagian belakang gunung. Beberapa hewan roh dipelihara di dalam pagar, beberapa tampak seperti rusa, beberapa seperti sapi, beberapa seperti ayam, tetapi semuanya berukuran 2 kali lipat dari hewan biasa dan memiliki cahaya samar di tubuh mereka. Cao Qihe menunjuk salah satunya dan memperkenalkannya dengan penuh minat. Ini tidak ada jalan keluar. Siapa yang menyuruh kami memiliki tulang akar yang lemah? Kami bahkan tidak dianggap sebagai murid sekte luar. Jiang Qi tidak mengatakan apapun. Mendapatkan teknik kultivasi dan tempat yang aman untuk beristirahat sudah cukup untuk saat ini. Jiang Qi memandang sapi roh dan yang lainnya di dalam kandang lalu bertanya. Apakah ini semua hewan peliharaan roh? Cao Qihe tertawa. Apa kau benar? Benar berpikir ini adalah gunung hewan roh untuk menjinakkan hewan? Kita di sini hanya untuk mengisi kembali ki spiritual bagi para kultivator. Jika kau benar punya niat, di masa depan, kau bisa mendapatkan hewan roh tipe petarung untuk dipelihara. Aku pasti tidak akan memberitahu ketua sekte. Jiang Qi tersenyum. Tidak, saya hanya pendatang baru di sini dan tidak mengerti banyak, hanya bertanya secara santai. Cao Qihe tersenyum dan menepuk bahu Jiang Qi. Baiklah, jika ada yang ingin kamu tanyakan di masa mendatang, tanyakan saja padaku. Lalu dia melambaikan tangan dan menunjuk ke rumah kayu di sebelah mereka. Yang itu milikmu, yang di sebelahnya milikku. Jangan berkeliaran di malam hari. Ada binatang Yao di gunung belakang yang akan memakan manusia. Aku sudah memberi makan semua yang perlu diberi makan hari ini. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Istirahatlah lebih awal. Besok akan sibuk. Jiang Qi mengangguk. Baiklah, kakak senior. Jiang Qi kembali ke rumah kayu itu. Duduk, dan buru. Buru mengambil teknik iblis darah dari genggamannya. Lalu membuka halaman pertama. Ki iblis darah adalah ki yang paling yin dan keruh antara langit dan bumi. Mengkultivasinya dapat menempa tubuh, memperkuat meridian, mengubah iblis menjadi gang, dan memadatkan ki menjadi senjata. Namun, ki ini haus darah. Mengkultivasi dengan darah manusia dapat meningkatkan ki iblis darah beberapa kali lipat. Melihat kalimat terakhir, Jiang Qi berpikir dalam hati bahwa itu memang teknik yang jahat. Ini baru versi dasar. Dia penasaran seperti apa versi lanjutannya. Dia membolak-balik halaman demi halaman dan dengan cepat menyelesaikannya. Dia menutup buku itu, memejamkan mata, dan mencerna isinya dalam pikirannya. Setelah itu, dia berbaring, memejamkan mata, dan memasuki alam mimpi. Sementara itu, melihat Jiang Qi memasuki rumah kayu, Cao Qihe berbalik dan pergi ke depan gunung menuju sekte. Setelah tiba di sekte tersebut, dia mencari murid yang sedang merekrut di depan gunung hari ini. Setelah memasukkan 2 batu roh ke tangannya, wajah murid yang garang itu berangsur. Angsur rileks setelah menerima batu roh, dan dia menatap Cao Qihe. Dasar gendut sialan, bicaralah, kau mau apa? Cao Qihe menariknya ke samping dan bertanya dengan suara rendah. Kakak senior, apa latar belakang Jiang Qi yang direkrut hari ini? Jiang Qi, jelas sekali. Dia tidak ingat siapa Jiang Qi. Cao Qihe buru berbicara. Dialah murid yang membawa tulang debu yang ditugaskan ke taman hewan peliharaan roh dan membawa seekor keledai. Barulah saat itulah murid yang merekrut itu ingat. Oh, maksudmu dia tidak punya latar belakang. Hanya seorang murid biasa yang mendaki gunung untuk bergabung dengan sekte sendirian. Berbicara soal ini, murid yang bertugas merekrut tiba teringat sesuatu. Oh, dasar bocah nakal. Kau tidak mungkin berpikir untuk Cao Qihe buru menutup mulutnya. Murid yang sedang merekrut itu berhasil melepaskan diri dan mendengus dingin. Dengan tingkat kultivasinya, sebaiknya kau pertahankan dia untuk membantumu memberi makan hewan peliharaan roh. Cao Qihe terkekeh. Aku bisa mengerjakan pekerjaan di taman hewan peliharaan roh sendirian. Bukankah itu juga yang aku inginkan, yaitu kemajuan? Baiklah. Sambil berjalan dengan gembira, dia berpikir dalam hati. Adik Jiang, jangan salahkan aku. Kakak memang sangat ingin kamu maju. Orang lain meremehkanmu, tapi aku memperlakukanmu seperti harta berharga. Tunggu sampai aku memberimu makan dengan baik selama beberapa hari untuk memulihkan darah dan ki-mu. Bahkan jika kau mati, kau akan menjadi hantu yang kenyang. Itu bisa dianggap sebagai kakak senior yang tidak memperlakukanmu dengan buruk. Hehehe ding, kultivasi tidur selesai. Pembawa acara, Jiang Qi, pedang matahari adil penakluk iblis perlu diselesaikan dan ditingkatkan. Tangan petir perlu diselesaikan dan ditingkatkan. Tangan menggambar naga perlu diselesaikan dan ditingkatkan. Kitab suci binatang roh kuno, fragmen. Kesempurnaan, kitab suci boneka misterius kesempurnaan.
Teknik iblis darah. Tingkat dasar 20%. Alam saat ini lapisan pemurnian Ki 2. Tips sistem 1. Energi spiritual di alam ini melimpah. Kecepatan kultivasi tidur 2 kali lipat dibandingkan dengan alam fana. Tips sistem 2. Beberapa teknik kultivasi alam fana telah menjadi tidak efektif dan tidak akan ditampilkan. Beberapa di antaranya awalnya adalah teknik kultivasi dari alam abadi yang hilang ke alam fana dan dapat diselesaikan serta ditingkatkan. Jiang Qi membuka matanya, duduk bersila di atas tempat tidur, dan melihat halaman sistem yang telah diperbarui. Yang mengejutkannya adalah, karena melimpahnya ki spiritual di alam ini, kecepatan kultivasinya justru bisa berlipat ganda. Ini tak terduga, tetapi merupakan kabar yang sangat baik. Namun, beberapa teknik kultivasi alam fana tidak dapat lagi ditampilkan. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa beberapa teknik kultivasi miliknya sebenarnya berasal dari alam ini dan telah melayang turun ke alam fana. Sayang sekali karya seni transformasi 5 hewan pertamanya, yang merupakan favoritnya dan yang paling mahir ia gunakan, tidak terwujud. Sangat disayangkan jika semuanya berakhir begitu saja. Dia melihat sistem itu lagi. Yang membuat mata Jiang Qi berbinar adalah ini. Pedang matahari adil penakluk iblis sebenarnya adalah teknik kultivasi dari alam abadi yang telah turun ke alam fana. Ini cukup mengejutkan. Seandainya dia tahu lebih awal, dia tidak akan mengembalikan pedang matahari adil penakluk iblis kepada Shen Qingyi. Memikirkan Shen Qingyi, bahkan Jiang Qi, yang telah mengembangkan Dao Heart, tak kuasa menahan rasa sakit yang terpendam di hatinya. Mengenang masa di rumah besar Grandmaster, dia telah menyebarkan kultivasinya dari alam Grandmaster, berkultivasi, dan menyebarkannya lagi, mengulangi ini 3 kali. Selalu Shen Qingyi yang mengejarnya ke rumah besar guru di kota Yunzu, kerajaan Liang, dan mulai menemaninya. Padahal, kultivasinya sendiri tidak lebih dari sekadar tidur, namun Shen Qingyi dan Su Qiansui sangat akrab, seperti saudara perempuan. Semua orang hidup bersama dalam harmoni. Hari itu di rumah besar Grandmaster, itu juga merupakan hari langka, paling riang, dan paling bahagia yang pernah ia habiskan di alam fana. Dengan Su Qiansui dan Shen Qingyi di sisinya, meskipun dia tidak pernah melakukan kontak fisik apapun dengan Shen Qingyi selama hari yang mereka habiskan bersama. Situasi saat itu bukanlah karena dia tidak mau, atau karena dia tidak menginginkannya, dan tentu saja bukan karena Su Qiansui cemburu dan menghalangi mereka. Hanya saja Jiang Qi tahu dalam hatinya bahwa dia dan Su Qiansui pada akhirnya akan pergi untuk mencari jalan keabadian. Menyadari bahwa ia tidak bisa tinggal lama, mengambil tubuh seorang gadis. Bukan berarti mereka memiliki umur panjang selama 1000 tahun. Hanya saja takdir mempermainkan orang. Sekarang setelah benar ada jalan menuju umur panjang, Shen Qingyi kekurangan struktur tulang yang dibutuhkan untuk kultivasi. Karena surga mempermainkan manusia, dia hanya bisa tunduk pada kehendak surga. Hao. Saat Jiang Qi masih mengenang masa lalu, keledai di luar mulai meringkik. Jiang Qi keluar dari gubuk kayu dan langsung menuju ke keledai. Jiang Qi berjalan menghampiri keledai itu, mengelus kepalanya, dan berkata, "Nona Shen bahkan belum sampai ke alam ini. Namun kau, seekor keledai, mengikutiku sampai ke sini. Ini bisa dianggap sebagai keberuntunganmu. Tetapi aku tidak tahu bahaya di sini, dan aku tidak tahu seberapa jauh kau bisa mengikutiku. Jika kau mati sebelum waktunya, jangan salahkan aku." Bunyi keledai. Keledai itu menarik tali yang terikat padanya, menghadap Jiang Qi. "Apa, kau ingin aku melepaskan talinya?" Cek keledai itu mendengus, menandakan konfirmasi. Baiklah. Begitu Jiang Qi melonggarkan tali itu, keledai itu mengangkat kuku kakinya dan berlari kencang menuju gunung di belakang. Jiang Qi terkejut. "Hei, kamu mau pergi kemana?" Sebelum Jiang Qi bisa menyusul, dia mendengar teriakan kakak senior Cao dari belakang. "Adik Jiang, kau mau pergi kemana?" Jiang Qi berbalik dan melihat Cao Qihei, dengan wajah bulat dan kulit berminyak, menatap Jiang Qi dengan senyum lebar. "Kakak Cao, adik junior, lihat apa yang kakak senior bawa untukmu." Lalu dia melihat Cao Qihei mengangkat kaki rusa dari belakang punggungnya. "Hehe, daging rusa roh, kamu akan menikmati hidangan lezat hari ini." Jiang Qi sedikit terkejut dan merasa agak heran. Apakah makanan di sekte iblis darah kita seenak ini? Wajah Cao Qihei menjadi gelap. "Ah, kau terlalu banyak berpikir. Murid biasa tidak memiliki kualifikasi untuk memakan daging roh. Hanya anggota balai penegak hukum dan para penatua yang memiliki kualifikasi itu." "Lalu, apa ini?" Cao Qihei merendahkan suaranya dengan tatapan puas. "Ini adalah bantuan kami. Melihat tubuhmu yang kecil, kakak senior merasa kasihan padamu. Jadi aku sengaja menyimpan ini untukmu agar kamu bisa makan." Mulut Jiang Qi sedikit berkedut. Pandangannya menyapu dari kaki rusa roh ke wajah Cao Qihei yang menjilat. Memberikan bantuan tanpa imbalan adalah tindakan yang menipu atau jahat. Meskipun Jiang Qi mengatakan ini secara diam dalam hatinya,
Wajahnya menunjukkan ekspresi bodoh. Haha, terima kasih, kakak senior. Anda benar. Benar terlalu baik kepada saya. Jangan dipikirkan, sejak kau tiba di Taman Binatang Roh, kita adalah saudara dekat. Simpan daging ini dan makanlah. Jangan beritahu siapapun. Kakak senior akan pergi duluan. Panggil aku jika kau butuh sesuatu. Jiang Qi mengangguk berulang kali sebagai tanda terima kasih. Wajahnya tampak terharu. Kakak senior, pelan, pelan saja, pelan saja. Melihat Cao si gendut pergi, senyum di wajah Jiang Qi perlahan menghilang. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan si gendut ini, dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Dia meletakkan makanan rohani itu. Jiang Qi menoleh ke belakang dan melihat bahwa keledai itu sudah tidak terlihat dimanapun. Tidak ada cara lain. Keledai itu dibawa olehnya. Dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah tempat keledai itu menghilang. Jiang Qi mengikuti jejak kaki keledai hingga jauh ke dalam gunung bagian belakang. Semakin jauh dia melangkah, ki spiritualnya semakin kental, tetapi kekentalannya tidak wajar. Sebagian besar ki spiritual lainnya jernih dan menyegarkan. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari pegunungan tempat Sekte Iblis Darah berada, tempat ini memang sangat aneh. Menjelajahi lebih dalam, dinding batu di kedua sisinya ditutupi dengan tanaman obat, daun. Daun itu bersinar dengan berbagai cahaya spiritual merah, ungu, hitam tetapi cahaya. Cahaya itu tampak menyeramkan di tengah kabut merah, membuat seseorang merasakan merinding dari lubuk hatinya. Dan tepat pada saat itu, Jiang Qi melihat keledai kecilnya. Keledai itu berdiri di belakang sebuah batu besar, kepalanya menunduk, menggerogoti rumput di tanah. Itu bukan rumput biasa, rumput itu berwarna merah darah sepenuhnya, dengan daun yang tebal, dan urat daunnya berwarna hitam, menutupi permukaan daun dengan rapat seperti pembuluh darah. Seluruh tanaman itu diselimuti lingkaran cahaya merah gelap, seperti gumpalan darah yang terbakar. Keledai itu memperlihatkan giginya yang besar, bibirnya bergerak, dan cairan merah darah menetes dari sudut mulutnya ke dagunya, mendesis saat menetes ke batu. Melihat pemandangan ini, Jiang Qi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bergegas maju untuk memeriksa tanaman itu dengan cermat. Catatan dari kitab suci binatang roh kuno. Fragmen muncul dalam pikirannya rumput jiwa darah. Rumput jiwa darah, sebuah tanaman spiritual tingkat 2, membutuhkan 100 tahun untuk berakar, 100 tahun untuk bertunas, dan 100 tahun untuk terbentuk. Rumput ini tumbuh di alam iblis darah, di tanah yin dan dunia bawah, menyerap ki jahat dari tanah, mengandung banyak ki jahat darah. Ketika binatang roh memakannya, ia dapat mencerahkan kebijaksanaannya dan memurnikan garis darahnya, tetapi sifat hatinya akan tercemari oleh ki jahat, menjadi ganas, haus darah, dan sulit dikendalikan. Sering berlama di sini juga akan menyebabkan ki jahat mengikis pikirannya. Jiang Qi menepuk dahinya, sudah berakhir. Ini kacau sekali. Jiang Qi menatap keledai itu. Mata keledai itu telah berubah. Mata itu bukan lagi mata yang kusam dan polos seperti sebelumnya, melainkan semacam cahaya merah tua yang pekat, seperti dua api yang menyala di rongga matanya. Ia menatap Jiang Qi, dan tidak ada kelembutan seperti sebelumnya di pupil matanya, hanya semacam bahaya yang tak terlukiskan. Bunyi keledai. Keledai itu mengeluarkan suara tangisan. Berbeda dari masa lalu, suara ringkikan ini disertai desisan bergetar, meraung keluar dari tenggorokannya seperti guntur dari 9 langit. Suara itu bergema di lembah, mengguncang kerikil di dinding batu, menyebabkan kabut merah bergolak seperti air mendidih. Jiang Qi menganggap ini buruk. Dia melihat keledai itu menghembuskan 2 aliran udara panas berwarna merah gelap dari lubang hidungnya, membawa aroma darah. Kemudian, ia memutar bagian belakangnya ke arah Jiang Qi. Hewan itu menendang Jiang Qi dengan kaki belakangnya. Untungnya, Jiang Qi sudah siap dan berhasil menghindar. Jiang Qi menatap keledai itu. Keledai itu tidak bergerak. Ia menoleh ke belakang, hanya menatapnya. Manusia dan keledai, mata mereka saling bertatapan. Pupil mata keledai itu mencerminkan wajahnya, tetapi ia bukan lagi keledai yang lembut dan pekerja keras seperti sebelumnya. Matanya penuh dengan kenakalan dan kemarahan. Jiang Qi mengerutkan kening dan melangkah maju. Keledai itu mundur selangkah. Kamu masih ingin ikut lari? Cek keledai itu mendengus. Kuku depannya mencakar tanah, membuat kerikil berhamburan. Hal itu mengancamnya. Jiang Qi tertawa. Baiklah, datang ke sini. Kamu sudah mempelajari beberapa trik. Bab terakhir dari kitab suci binatang roh kuno. Fragmen tidak lengkap, tetapi satu kalimatnya lengkap. Namun, jika binatang roh telah membangkitkan kebijaksanaannya dan tidak terkendali, ia harus ditundukkan dengan paksa dan ditekan dengan momentum. Ia tidak dapat dipaksa. Aku tak peduli tanaman spiritual apa yang kau makan, karena kau telah membangkitkan kebijaksanaanmu. Aku akan menaklukkanmu hari ini. Jiang Qi membungkuk dan mengambil segenggam rumput jiwa darah.
Dia menggigit ibu jarinya dengan tangan satunya. Sambil memegang rumput jiwa darah di tangan kirinya, dia memancing keledai untuk memakan rumput tersebut. Keledai itu memandang rumput jiwa darah, menjulurkan kepalanya, dan menggigitnya. Jiang Qi memanfaatkan kesempatan itu, mengerahkan kekuatan dengan kuku jarinya, dan membuat luka robek di dahi keledai. Sebelum si keledai sempat bereaksi, ia segera mengoleskan darah dari ibu jarinya ke benda itu. Darah meresap ke dalam kulit keledai itu. Ia menggelengkan kepalanya dengan keras dan mundur beberapa langkah. Suara ringkikannya penuh perlawanan. Matanya menjadi semakin merah, seperti dua nyala api arang yang membara. Kamu tidak bisa lari. Jiang Qi segera mundur dan duduk bersila. Dia menyalurkan indera ilahinya ke dahi keledai itu. Seketika itu juga, indera ilahi Jiang Qi merasakan seolah-olah ada dua kekuatan yang sedang bertarung. Salah satunya adalah ki jahat yang ditanamkan oleh rumput jiwa darah, yang membuatnya ingin mencabik segala sesuatu yang mendekatinya. Yang lainnya adalah sesuatu yang terkubur lebih dalam. Sesuatu yang sudah ada di sana sejak lama sekali. Dialah orang yang menuntunnya menyusuri lorong kota Qingyang. Orang yang menambahkan pakan untuknya di halaman kota Ningyang. Orang yang menunggunya makan rumput di kota Yunzu. Kuku binatang buas itu bergerak, melangkah maju. Energi jahat bergejolak di dalam tubuhnya, melilit anggota badannya seperti rantai, mencegahnya bergerak. Ia meringkik, berjuang sekuat tenaga. Rantainya berderit dan mengerang. Kesadaran ilahi Jiang Qi berubah menjadi pedang, menebas ke bawah, dan rantai itu hancur berkeping. Bunyi keledai itu mendongak dan meraung, suaranya mengguncang 9 langit. Alam hampa yang berwarna merah darah hancur berkeping seperti cermin, berubah menjadi cahaya merah yang memenuhi langit dan kemudian menghilang. Jiang Qi berkeringat dingin dan membuka matanya. Keledai itu berdiri di depannya, matanya yang besar perlahan berubah dari merah menjadi hitam. Energi jahat telah lenyap. Kini, yang tersisa hanyalah sepasang mata besar dan jernih dengan kebijaksanaan yang terbangun, seperti dua permata hitam berkilauan. Keledai itu melangkah maju, menundukkan kepalanya, dan menggesekkan kepalanya ke telapak tangan Jiang Qi. Bunyi keledai. Ia tampak sedang menyapa Jiang Qi, dan tepat pada saat ini, sistem itu muncul. Binatang Yao yang ditaklukkan dan dilatih keledai kui iblis darah level 1 kitab binatang roh kuno, fragmen yang memicu cabang tersembunyi. Keturunan binatang petir kuno, garis darah tipis. Dapat berevolusi, mengonsumsi kayu yang disambar petir, meminum air petir surgawi, bertahan dari kesengsaraan petir, dapat memurnikan garis darah. Tahap dewasa dapat mengendalikan petir, kuku menginjak petir, mulut memuntahkan petir, tubuh dilapisi baju zirah petir. Bentuk pamungkas kilin yang menggelegar Cao Qihe sangat perhatian terhadap Jiang Qi beberapa hari terakhir ini. Setiap pagi, dia mengantarkan bubur nasi spiritual tepat waktu. Pada siang hari, selalu ada daging spiritual. Dan di malam hari, ada buah-buahan spiritual. Dia sangat perhatian dan penyayang, bahkan hampir menawarkan untuk melepas sepatu Jiang Qi dan mencuci kakinya. Seseorang yang tidak menyadari hal ini mungkin mengira murid yang baru diterima ini adalah ayahnya sendiri. Jiang Qi menerima segala sesuatu yang datang kepadanya. Mengambil semuanya tanpa penolakan, dia makan dan tidur. Dan ketika bangun, dia makan lagi. Si iblis darah Kui Donkei juga telah ditaklukkan dan menandatangani perjanjian darah. Jadi tidak perlu khawatir. Selain pergi ke gunung belakang untuk mencari tanaman spiritual untuk dimakan, ia jauh lebih mudah marah daripada sebelumnya. Sesekali melompat ke kandang hewan roh untuk berkelahi dengan babi roh dan rusa roh yang dipelihara di sana. Matanya merah padam, kabut menyembur dari lubang hidungnya, dan kilat redup berkelap-kelip di sekitar keempat kukunya. Cao Qihe beberapa kali ingin maju untuk mendisiplinkan keledai itu, tetapi Jiang Qi selalu menghentikannya. Selama beberapa hari terakhir ini, Jiang Qi telah menjadi harta paling berharga Cao Qihe. Tentu saja, dia juga tahu bahwa untuk memukuli anjing, seseorang harus melihat pemiliknya. Diam-diam dia memperkirakan bahwa tidak akan lama lagi. Dalam beberapa hari, keledai ini secara alami akan menjadi pangsit daging keledai di meja makannya sendiri. Melihat Jiang Qi makan dan tidur, senyum di bibir Cao Qihe semakin lebar. Setelah digemukkan dan dibersihkan, tibalah saatnya untuk disembelih. Dia menyentuh kantung penyimpanan di pinggangnya, yang berisi beberapa jimat darah yang telah dia tukarkan setelah menabung batu roh untuk waktu yang lama. Awalnya dia bermaksud menyimpannya untuk sebuah terobosan, tetapi menggunakannya pada anak ini sekarang untuk membantunya meningkatkan diri bukanlah suatu pemborosan. Hari kelima, Jiang Qi membuka matanya. Ding, kultivasi tidur selesai. Pembawa acara, Jiang Qi, struktur tulang serpihan, pedang matahari adil penakluk iblis. Perlu diselesaikan dan ditingkatkan. Tangan petir, perlu diselesaikan dan ditingkatkan. Tangan menggambar naga, perlu diselesaikan dan ditingkatkan. Kitab suci binatang roh kuno, fragmen.
Kanon boneka Nether misterius. Kesempurnaan. Seni iblis darah. Tingkat dasar. Kesempurnaan alam saat ini tahap pemurnian Ki level 4. Hewan roh kontrak darah keledai kui iblis darah level 1 5 hari. Dari tahap pemurnian Ki level 1 hingga level 4, energi spiritual di alam ini memang sangat padat. Kecepatan kultivasi tidur lebih dari 2 kali lebih cepat daripada di alam fana. 1 hari sama dengan 2 tahun. 5 hari sama dengan 10 tahun. Hal itu juga berkat makanan dan minuman lezat dari Fatih Chao, yang memungkinkannya tidur hampir sepanjang hari. Itu setara dengan 20 tahun bercocok tanam. Sayang sekali dia melakukan kultivasi dengan dashbone. Jika dia melakukan kultivasi dengan struktur tulang lainnya, seharusnya pertumbuhannya akan lebih besar lagi. Dia duduk tegak, menutup matanya untuk merasakan ki yang beredar di dalam tubuhnya. Pusaran ki di dantiannya berputar perlahan, seperti nebula kecil. Penyempurnaan ki tingkat 4 tidak layak disebut di alam ini. Namun, kondisi di mana ki di dantiannya seperti nebula adalah sensasi yang belum pernah dia alami bahkan di alam Grandmaster Agung di alam fana. Sekarang dia mengerti mengapa Grandmaster Agung dari alam fana yang tak terkalahkan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke alam abadi untuk berkultivasi. Adik Jiang, waktunya makan. Tepat saat itu, suara Cao Qihe terdengar dari luar pintu. Dengan antusias seolah-olah dia sedang memanggil adik lakinya sendiri. Dia mendorong pintu hingga terbuka, sambil membawa semangkuk daging babi rebus dengan bumbu roh. Aroma dagingnya sangat menyengat dan menggugah selera. Kakak senior, Anda terlalu sopan. Jiang Qi mengambil semangkuk daging babi rebus. Kamu telah mengeluarkan biaya. Cao Qihe duduk di tepi ranjang, memperhatikan Jiang Qi mengunyah daging. Senyum di wajahnya semakin lebar. Adik Jiang, kau sudah berada di sini selama 5 hari. Bagaimana rasanya? Ini cukup bagus. Punya makanan dan tempat tinggal, dan kakak senior merawatku. Cao Qihe mengangguk dan tiba-tiba menghela napas. Adik Jiang, ada sesuatu yang ingin kakak sampaikan kepadamu. Jiang Qi meletakkan mangkuk itu dan menatap Cao yang gendut. Silakan bicara, kakak senior. Apakah kau tahu mengapa sekte iblis darah kita disebut sekte iblis darah? Jiang Qi menggelengkan kepalanya. Teknik kultivasi sekte iblis darah mengkultivasi ki jahat darah. Suara Cao Qihe merendah, seolah sedang menceritakan sebuah rahasia. Ki jahat dari darah ini, selain menyerap ki jahat dari langit dan bumi untuk kultivasi, juga dapat dimurnikan menggunakan esensi kehidupan dari orang yang hidup. Jiang Qi menatapnya, cahaya lilin terpantul di mata Cao Qihe, dan wajahnya yang berisi itu berkedip-kedip dalam cahaya dan bayangan. Esensi kehidupan manusia, bagaimana cara memperhalusnya? Cao Qihe berdiri, mundur 2 langkah, dan mengeluarkan sebuah jimat berwarna merah darah dari dadanya. Kertas jimat itu digambar dengan garis merah yang tidak diketahui, padat seperti pembuluh darah, tampak agak menyeramkan di bawah cahaya lilin. Adik Jiang, struktur tulangmu terlalu lemah. Sekalipun kau berlatih kultivasi sampai mati, kau hanya akan berada di tahap paling bawah dari tahap pemurnian ki. Daripada memberi makan hewan roh di taman hewan peliharaan roh ini seumur hidup, lebih baik kau memenuhi keinginan kakakmu. Suaranya tidak lagi penuh perhatian. Setelah kau meninggal, kakak senior akan mengingatmu. Dia menggigit ujung lidahnya dan menyemprotkan seteguk sari kehidupan ke jimat darah itu. Jimat darah itu langsung menyala, berubah menjadi seberkas cahaya darah, melesat ke arah Jiang Qi. Kecepatan cahaya darah itu tidak cepat, tetapi ki jahat di atasnya sangat kuat, mencekik. Adikku, pergilah dengan damai. Ada nada antisipasi dalam suara Cao Qihe, dan senyum di bibirnya tak bisa lagi ditahan. Jiang Qi mengangkat tangannya, dia mengulurkan 2 jari dan mencubit berkas cahaya darah itu. Cahaya merah darah itu bergelantungan di ujung jarinya, seperti ular yang terjepit di bagian sepanjang 7 inci, mendesis dan menyemburkan cahaya merah yang menyilaukan. Jiang Qi mengerahkan kekuatan dengan jarinya, krak jimat darah itu hancur berkeping, berubah menjadi cahaya merah yang menghilang ke langit. Senyum di wajah Cao Qihe membeku. Kamu bagaimana kamu bisa sebelum dia selesai berbicara? Jiang Qi sudah berdiri di depannya. Dia datang tertiup angin. Kakak senior. Apakah kau berencana menggunakan aku untuk mengubah ki jahat agar membantu kultivasimu? Pupil mata Cao Qihe menyempit, menatap Jiang Qi, yang sebelumnya tampak sederhana dan jujur, lalu tergagap. Kamu mau melakukan apa? Apa kabar? Seni iblis darahku sudah mencapai kesempurnaan, dan aku hanya ingin menguji kekuatannya. Sambil berkata demikian, Jiang Qi mengangkat tangannya. Telapak tangannya langsung menutupi wajah Fatih Chao. Gelombang ki jahat muncul dari telapak tangannya, menyelimuti sekitarnya. Pada saat itu juga, Cao Qihe merasa seolah-olah dirinya lumpuh. Sekuat apapun ia berjuang, ia tidak bisa lolos dari kabut darah ini. Cao Qihe menatap adik juniornya yang sederhana itu dengan mata lebar dan bertanya dengan bingung.
bagaimana kamu bisa berada di tahap pemurnian Ki level 4? Bahkan Heavenborn tingkat 1 pun tidak memiliki logika ini. Dan kau hanyalah Dustborn tingkat 7. Jiangqi sedikit mengerutkan kening. Senyum dingin teruk di bibirnya. Aku tidak mengerti apa itu tulang surga tingkat 1 atau tulang debu tingkat 7. Tetapi aturan alam abadi ini harus diubah. Mulai hari ini, alam abadi ini perlu meningkatkan intensitasnya. Cao Qihe sepertinya telah mendengar sesuatu yang sangat luar biasa. Melihat Jiangqi seperti melihat orang gila. Lalu dia melihat Jiangqi mengepalkan kelima jarinya sedikit. Energi jahat yang menyelimuti itu langsung meningkat. Jangan. Cao si gemuk mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kabut darah seketika merembes dari pori di seluruh tubuhnya. Semuanya berkumpul di telapak tangan Jiangqi. Sebaliknya, seluruh tubuh Cao Qihe memiliki bola mata yang cekung. Hanya menyisakan kulit dan tulang. Seluruh darah di tubuhnya telah terkuras habis. Ketika tetes darah terakhir habis dihisap, tubuhnya ambruk ke tanah seperti genangan lumpur. Segumpal darah mengembun di telapak tangan Jiangqi. Jiangqi menatap kabut darah di tangannya. Dengan menyerap kabut darah ini, dia bisa naik dari tahap pemurnian Ki level 4 ke level 5. Seni iblis darah ini termasuk dalam teknik iblis. Begitu dia menyerap kabut darah, dia takut akan kecanduan dan akan kehilangan kendali di masa depan. Mungkinkah setibanya di alam abadi ini, dia akan memasuki jalan iblis pada hari pertama? Bola darah itu memancarkan cahaya merah, seperti buah ceri seukuran bola voli. Kilauan cahayanya berkedip, sangat menggoda. Jiangqi mengerutkan kening, menyerap, atau tidak menyerap. Sesaat kemudian, Jiangqi menguatkan dirinya. Tidak ada yang lebih penting daripada menjadi lebih kuat. Tepat ketika Jiangqi mendekatkan bola darah ke bibirnya, bersiap untuk memakannya. Hi, hau, teriak keledai kecil dari luar. Jiangqi berhenti sejenak, menghela napas panjang, dan menggelengkan kepalanya. Jiangqi mengangkat tangan kirinya ke mulutnya dan mengeluarkan siulan tajam. Denting, denting, denting. Dengan suara keras, keledai kecil menendang pintu hingga terbuka dan masuk. Manusia dan keledai saling bertukar pandang. Tanpa sepatah kata pun, mereka langsung saling mengerti. Keledai kecil berlari kecil menghampiri Jiangqi. Jiangqi menatap bola darah di telapak tangannya. Cahaya merah gelapnya berdenyut dengan kehangatan. Itu adalah darah sari Cao Qihe, yang dipelihara oleh makanan spiritual jangka panjang. Dia tidak ragu lagi dan mengulurkan tangan untuk menawarkannya. Pada saat itu, mata keledai kecil berkilat dengan cahaya tajam. Ia membuka mulutnya yang besar, bibir keledainya menghisap udara, dan dengan jentikan lidahnya, ia menelan bola itu. Saat bola darah itu memasuki tenggorokannya, tubuh keledai itu menegang dengan hebat. Cahaya merah gelap menyembur dari dalam tubuhnya, seperti ular darah yang melata di bawah bulunya. Matanya langsung berubah merah darah. Keledai itu mendongakkan kepalanya ke belakang dan meringkik. Hi, hau suara itu bergema di seluruh gunung bagian belakang, membuat binatang roh di dalam kandang menjadi panik dan mengamuk. Melihat keledai kecil itu lagi, surai di punggungnya berdiri tegak seperti deretan jarum baja. Saat cahaya merah darah itu menghilang, keledai itu menundukkan kepalanya dan menggesekkan moncongnya ke telapak tangan Jiangqi. Sistem itu muncul. Binatang roh terikat darah keledai kui iblis darah level 2 keledai kecil telah naik level. Melihat keledai kecil makan dengan puas, Jiangqi mengelusnya, lumayan. Denting, dentuman, ia berbalik dan berlari keluar ruangan. Jiangqi mengerutkan bibir dan mengabaikan si keledai kecil, berjalan beberapa langkah untuk berjongkok di samping genangan bubur yang merupakan kakak senior Cao. Dia mulai kembali menekuni keahlian leluhurnya. Dengan tangan yang terlatih, dia mulai menjarah. Dia meraih kantong penyimpanan itu dan membalikkannya. Denting, dentuman, sekitar selusin batu roh berjatuhan. Jiangqi mengambil salah satunya untuk memeriksanya. Itu adalah batu roh tingkat terendah. Seperti yang diharapkan dari seorang murid yang memelihara babi roh dan rusa roh di gunung belakang. Batu roh ini kemungkinan besar dikumpulkan dengan berhemat dan menabung. Ada juga sebuah buku. Dia mengambilnya dan melihat isinya sama dengan bukunya sendiri. Seni dasar iblis darah. Itu tidak ada gunanya. Cao gemuk sedikit bahkan membuat musuhnya merasa iba. Hah, apa itu tadi? Di pojok ruangan, terdapat beberapa benda kusut yang tampak seperti kain lusuh. Jiangqi mengerutkan kening dan mengambilnya. Sebenarnya itu hanyalah beberapa lembar kulit binatang yang compang. Camping, dipenuhi dengan gambar yang padat. Dia mendekatkan mereka untuk memeriksanya dengan cermat. Sebuah peta yang digambar tangan. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah peta gunung belakang sekte iblis darah. Peta tersebut dengan jelas menandai sungai, pepohonan, tanaman spiritual, lokasi kemunculan binatang Yao, dan bahkan tingkat bahayanya pun tercatat dengan jelas. Jiangqi melirik genangan bubur yang merupakan Cao gemuk. Dia tidak menyangka mayat gendut ini memiliki keterampilan seperti itu. Setelah itu, Jiangqi membuka beberapa kulit binatang lagi.
Sebenarnya itu adalah peta beberapa area dari seluruh pegunungan Hengyun, yang masih digambar dengan jelas dan ringkas. Jiangqi menatap mayat gemuk itu lagi. Mungkinkah keluargamu adalah klan ahli geografi turun-temurun? Peta ini tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa diselesaikan dengan aman oleh murid pemurnian Qi tingkat 3. Jiangqi tidak terlalu memikirkannya. Meskipun saat ini tidak berguna, dia mungkin bisa menggunakannya nanti. Jadi dia memasukkan semuanya ke dalam kantung penyimpanannya. Jiangqi memandang tumpukan bubur itu dan, setelah berpikir sejenak, mengambilnya dan berjalan menuju kandang babi roh di luar. Dia belum berjalan jauh ketika dia mendengar babi roh menjerit kesakitan. Jiangqi alis dia segera bergegas ke sana. Mengapa babi roh itu membuat keributan seperti itu? Ini terdengar tidak baik. Mungkinkah itu serigala Yaobis? Serigala sedang menyerang. Saat ia bergegas mendekat dan melihat di bawah cahaya bulan, ia berseru, apaan ini? Keledai kecil melompat ke dalam kandang pada suatu saat. Lubang hidungnya menyemburkan kabut darah. Matanya merah padam saat ia berkelahi dengan beberapa babi roh. Meskipun keledai kecil berlumuran darah, kondisi babi roh jauh lebih buruk. Mereka terpojok oleh keledai kecil, merengek dan gemetar. Keledai kecil itu mendengus, menyemburkan kabut darah dari lubang hidungnya. Matanya merah, dan kuku kakinya hentakan kaki. Setiap kali ia menggesekkan kukunya, cahaya guntur yang samar berkelap-kelip. Meskipun cahaya guntur di bawah kuku kakinya masih lemah, dapat diprediksi bahwa cahaya guntur ini pasti akan memiliki potensi besar di masa depan. Keledai kecil, kemarilah, berhenti berkelahi. Aku perlu memberi makan babi. Babi itu, mendengar panggilan Jiangqi, keledai kecil mengeluarkan suara, jelas menunjukkan ketidakmauan dan ketidakpuasannya. Jiangqi menghela napas pasrah. Sejak keledai kecil ini memakan rumput jiwa darah, ia menjadi semakin mudah marah. Naiklah, jangan paksa aku turun ke sana. Keledai kecil, setelah memperoleh kecerdasan, secara alami memahami kemarahan dalam kata Jiangqi. Ia menatap tajam ke arah babi roh, menyemburkan kabut darah lagi, lalu melompat keluar dari kandang babi roh. Para babi roh merasakan kelegaan. Jiangqi melangkah maju dan melemparkan kakak senior Cao yang dipegangnya ke dalam kandang. Para babi roh berhenti sejenak, saling pandang, lalu bergegas menuju tumpukan bubur daging, melahapnya dengan lahap. Melihat pemandangan ini, alis Jiangqi berkerut. Jiangqi melirik keledai kecil yang masih marah di sampingnya dan berkata, di masa depan, bahkan jika aku, Jiangqi, mati kelaparan, mati di luar, atau melompat dari jurang gunung, aku tidak akan pernah memakan sepotong pun daging dari kandang babi roh ini. Pos keledai kecil mendengus ke arah Jiangqi, menoleh, lalu berjalan pergi sambil menggoyangkan pantat kecilnya. Hal itu membuat Jiangqi terdiam di sana sambil bersumpah demi langit. Setelah berdiri di sana beberapa saat, keributan yang disebabkan oleh babi roh di dalam kandang perlahan mereda. Desis Jiangqi menarik napas dingin. Mereka bilang membunuh itu mudah, tapi menghancurkan mayat dan menghilangkan bukti itu sulit. Jika seseorang memelihara beberapa babi roh, tampaknya hal itu tidak terlalu sulit. Saat ini, kakak senior Cao yang telah ia jebloskan telah lenyap tanpa jejak. Jiangqi berbalik dan kembali ke kamarnya untuk melanjutkan istirahat. Jika ada yang bertanya tentang Cao si gemuk besok, dia hanya akan berkata, kakak senior Cao telah melarikan diri ke gunung belakang, dan dia akan berpura-pura bodoh untuk mengelak dari masalah itu. Jika dia tidak bisa mengatasi masalah itu dengan susah payah, dia akan menyelesaikannya saat itu juga. Keesokan harinya, Jiangqi masih tertidur lelap ketika ia terbangun oleh serangkaian teriakan yang mendesak. Di mana semua orang? Kalian semua mati di mana? Cao gendut. Jiangqi bangkit berdiri sambil mengerutkan kening. Ding, kultivasi tidur selesai. Pembawa acara, Jiangqi, akar tulang fana, pedang matahari adil penakluk iblis membutuhkan penyelesaian dan peningkatan. Tangan petir membutuhkan penyelesaian dan peningkatan. Tangan menggambar naga membutuhkan penyelesaian dan peningkatan. Kitab suci binatang roh kuno, fragmen. Kesempurnaan kanon boneka neter misterius kesempurnaan. Seni iblis darah. Tingkat dasar kesempurnaan tingkat saat ini pemurnian Qi level 4. Binatang roh terikat darah keledai kui iblis darah level 2 di mana si Sifati Cao mati. Cepat keluar sini. Jangan bikin aku marah. Mendengar teriakan itu, Jiangqi dengan cepat memindai sistem. Tidak ada perubahan besar, hanya keledainya yang naik level ke level 2. Jiangqi membuka pintu. Dia melihat seorang anggota sekte iblis darah, yang bahkan lebih gemuk daripada Cao si gemuk, berjalan ke arahnya. Pria gemuk itu menatap Jiangqi, mengamatinya dari kepala hingga kaki. Kamu orang baru, kan? Di mana Fatih Cao? Jiangqi dengan cepat menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Selamat pagi, kakak senior. Saya tidak tahu di mana kakak senior Cao berada. Saya belum melihatnya sejak semalam. Bukankah dia ada di kamarnya? Omong kosong. Jika dia ada di kamarnya,
Apakah aku akan berada di sini mencarinya? Jiang Qi berpura-pura terlihat polos. Kalau begitu, aku tidak tahu. Oh, tunggu. Aku ingat sekarang. Kemarin, Kakak Cao bilang dia ingin pergi ke gunung belakang untuk entah apa, mengambil sesuatu. Mungkin dia belum kembali. Dia mengangkat tangannya dan menyerang wajah Jiang Qi. Aura kejahatan darah seketika menyelimuti seluruh tubuh Jiang Qi. Dasar bocah nakal. Beraninya kau berbohong. Jiang Qi melesat ke samping. Serangan telapak tangan kakak senior gemuk yang menggunakan seni iblis darah hanya mengenai udara kosong. Karena gagal mencetak angka, si gemuk tampaknya tidak terkejut. Dia mempercepat langkahnya, menyerbu ke arah Jiang Qi seperti badak yang mengamuk. Energi ki dari seni iblis darah melonjak dari tubuhnya. Kabut merah gelap bergolak seperti jaring raksasa yang turun menimpa Jiang Qi. Jiang Qi mengangkat tangannya untuk menyerang kabut darah itu. Namun usahanya sia-sia. Dia terdorong ke samping oleh tubuh besar itu. Pupil mata Jiang Qi menyempit tajam. Telapak tangan besar kakak senior gendut sudah terentang ke arah wajah Jiang Qi. Kabut darah seketika menyelimuti tubuhnya. Kabut merah gelap itu terasa seperti jarum. Jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya. Menusuk kulitnya, menembus meridiannya, dan menyegel dantiannya. Dia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya kaku, seolah membeku. Kabut darah itu menekan ke bawah, menjadi semakin tebal dan berat, seperti gunung yang menekan pundaknya. Lututnya gemetar, punggungnya membungkuk. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut dengan satu lutut. Kakak senior gemuk berdiri di hadapan Jiang Qi, mengendalikannya dengan satu telapak tangan, dan menatapnya dari atas. Tidak ada niat membunuh di mata kecil itu, hanya pengamatan, seolah-olah dia sedang menatap makhluk yang hidup dan matinya dapat dia kendalikan setiap saat. Jiang Qi menggertakkan giginya dan berjuang, tetapi itu sia-sia. Dia melirik ke arah keledai kecil di samping. Keledai kecil dia berteriak dalam hatinya. Dari kejauhan, telinga keledai itu tegak, seolah-olah merasakan sesuatu. Matanya memerah. Ia menggaruk tanah 2 kali dengan kuku kakinya, lalu menyerbu masuk. Tepat saat itu, kakak senior gemuk tiba menarik tangannya. Jiang Qi buru menggunakan indera ilahinya untuk mengendalikan keledai itu, dan keledai itu berbalik dan berlari ke samping. Pada saat itu, kabut darah surut seperti air pasang, menghilang dari tubuh Jiang Qi dan kembali menyerbu kakak senior gemuk. Dia mendongakkan kepalanya dan tertawa. Hahaha, pengolahan ki tingkat 4, Cao gemuk ternyata jatuh ke tanganmu. Ekspresi Jiang Qi berubah, tetapi dia tidak berbicara. Matanya dengan waspada tertuju pada si gemuk. Dia tetap diam. Kakak senior gendut itu berhenti tertawa, menatapnya, dan melengkungkan bibirnya membentuk senyum. Jangan panik, kami di Sekte Iblis Darah tidak peduli dengan itu. Seni Iblis Darah pada dasarnya adalah tentang menggunakan orang untuk memurnikan ki dan meningkatkan kultivasi. Kemampuan bervariasi, dan takdir ditentukan oleh setiap individu. Bagi para murid di bawah Balai Penegakan Hukum, setiap orang hidup sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dia melangkah maju, dan Jiang Qi melangkah mundur. Kakak senior gemuk itu berhenti, memiringkan kepalanya, dan memandang Jiang Qi dari atas ke bawah. Kau datang dengan tingkat pemurnian Ki 2, dan dalam 5 hari mencapai tingkat 4. Sepertinya Cao si gemuk menemukan harta karun di gunung belakang untuk meningkatkan realemnya, dan kau menelannya. Jiang Qi tidak berbicara, masih menatap mata kakak senior gemuk itu. Kakak sulung yang gemuk itu